Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 544. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini, Tan Yun melangkah maju, menghadap Si Hong Yuan, membungkuk dan berkata, "Saya telah melihat kakek." Bagus. Si Hong Yuan sangat bersemangat dan menatap Tan Yun. Dia semakin menyukainya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pahlawan yang mendominasi daratan adalah cucunya. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Si Hong Yuan sepertinya berada dalam mimpi dan tidak percaya itu benar. "Saya telah melihat paman," Tan Yun berkata dengan sedikit membungkuk ke arah Si Hong Sheng Yuan. Si Hong Sheng Yuan tidak bisa menutup mulutnya sambil tersenyum. "Yuaner, apa yang masih kamu lakukan?" Si Hong Yuan tersenyum dan berkata, "Pegang saudara keduamu dan segera pulang. Mari kita bicara tentang apa yang dapat kamu lakukan ketika kamu pulang." Segera setelah Si Hong Yuan kembali ke alam rahasia Si Hong, dia segera memanggil para tetua dan orang-orang dari klan Aula Si Hong. Pada saat ini, lebih dari 400 tetua duduk di kursi di kedua sisi aula kuno dan menatap Zhong Wuxiao yang duduk dengan Si Hong Yuan dan Si Hong Sheng Yuan dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, dia melihat dengan gembira 4 putri Tan Yun dan Su Bing di kursi atas. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Patriark Huangfu Shengzong saat ini akan menjadi keluarganya. Dalam perjamuan jam berikutnya, Tan Yun berbicara dengan gembira dengan orang-orang dan bersemangat dan senang untuk mengenali leluhur Zhong Wuxiao. Dengan persetujuan Zhong Wuxiao, Si Hong Sheng Yuan mengeluarkan silsilah dan menuliskan kata Si Hong Xiao dengan nyaring. Mulai sekarang, tidak ada Zhong Wuxiao di langit dan bumi, hanya Si Hong Xiao. Ketika jamuan makan selesai, Xiao, Tan Yun dan keempat putrinya, ditemani oleh Si Hong Yuan dan Si Hong Sheng Yuan, datang ke kamar Si Hong Sheng Tian. Setelah Si Hong Sheng Tian bangun, Si Hong Yuan memberitahu Si Hong Sheng Tian tentang donor darahnya. Setelah Si Hong Sheng Tian mendengar ini, kegembiraannya luar biasa. Dia tahu bahwa dia dan Zhong Wuan memiliki hubungan kulit, tetapi dia tidak mengenal tunangannya, dan kemudian hamil dengan darah dan dagingnya sendiri. Si Hong Sheng Tian dan Xiao, ayah dan anak perempuannya saling mengenal, berpelukan dan menangis bahagia. Setelah waktu yang lama, Si Hong Sheng Tian melonggarkan Xiao, mengerutkan kening dan berkata, "Ibumu tidak tahu tentangmu. Meskipun aku belum melihat ibumu selama 100 tahun, ayah percaya bahwa ibumu pasti masih hidup. Pasti kakek dan nenekmu yang mengetahui bahwa ibumu belum menikah dan hamil. Mereka menjadi marah dan mengunci ibumu. Putri, mengapa kamu muncul dari pegunungan Canggu ke pegunungan Tianfu? Itu hanya bisa ditanyakan oleh keluarga Zhongwu." Setelah mendengar ini, Si Hong Xiao mengangguk, matanya yang indah mengungkapkan kebencian yang tak terbendung, dan berkata, "Baiklah, ayah, kamu istirahat dulu, besok kita akan berangkat ke keluarga Zhongwu untuk mencari tahu mengapa aku ditinggalkan." Mendengar itu, Si Hong Sheng Tian tidak memilih untuk beristirahat, tetapi mengambil Xiao, dengan ramah memberitahu Xiao, dan memberitahu dia tentang masa mudanya dan Zhong Wuan. Suatu malam kemudian, ayah dan anak itu, dari yang asing menjadi akrab, hubungan antara ayah dan anak itu memanas dengan cepat. Pada saat yang sama, Si Hong Sheng Tian juga belajar tentang karakter, identitas, dan asal menantunya Tan Yun dari Xiao. Si Hong Sheng Tian cukup puas dengan menantu Tan Yun. Keesokan harinya, Tan Yun mengemudikan perahu roh, membawa 5 wanita, Si Hong Yuan, Si Hong Sheng Yuan dan Si Hong Sheng Tian menuju utara jauh di pegunungan Canggu. Di perahu roh, Si Hong Xiao dan Si Hong Sheng Tian terus berbicara, dan wajah mereka penuh kebahagiaan. 10 hari kemudian, ketika perahu roh berjarak 30 juta mil dari keluarga Zhongwu, senyum Xiao digantikan oleh kecemasan. Dia khawatir ibunya meninggal. Saat ini, dalam pandangan Tan Yun, keluarga Zhongwu pasti tidak dapat menyerang. Bagaimanapun, keluarga Zhongwu adalah keluarga nenek Xiao.
Selain itu, Tan Yun tidak tahu mana yang benar atau salah antara keluarga Zhongwu dan keluarga Sihong. Lagi pula, ketika keluarga Zhongwu dan keluarga Sihong masing-masing menerima pedang ilahi Hongmeng, bukan karena satu pihak mencoba merebut pedang ilahi pihak lain, tetapi mereka berdua memiliki hantu sendiri. Oleh karena itu, akar dari kebencian antara kedua keluarga tersebut menjadi alasan mendasar mengapa ayah mertua dan ibu mertua tidak bisa bersama. Oleh karena itu, Tan Yun berdiri di posisi masing-masing dari dua keluarga, baik demi kepentingan keluarga mereka sendiri. Tapi di dalam hati Tan Yun, yang salah adalah siapa yang meninggalkan Xiao di pegunungan Tinfu. Tan Yun memutuskan untuk membalas dendam ini, tidak peduli siapa pihak lain itu. Lebih dari setengah jam kemudian, Tan Yun mengendarai perahu roh, terbang jutaan kaki dari lautan awan yang luas, dan akhirnya mendarat di puncak. Di atas puncak berdiri 1000 pisau batu Zhang dengan 8 karakter, keluarga Zhongwu, pelanggar mati. Pada saat ini, di bawah pisau batu, seorang anak dari keluarga dalam keadaan jiwa janin memandang si Hong Seng Yuan ada dari perahu abadi. Dia tampak ketakutan dan berkata, "Tuan Si Hong, apa maksudmu dengan membawa seseorang ke keluarga kita?" Putra keluarga itu tiba-tiba memotong suaranya dan memandang si Hong Xiao yang terbang menuruni perahu abadi bersama Tan Yun, dan berkata dengan hormat, "Nona, bukankah Anda dilarang oleh Patriark? Bagaimana Anda bisa bersama?" Sebelum kata-kata anak keluarga jatuh, dia menemukan si Hong Seng Tian, dan kemudian meringkuk dan berkata, "Kenapa kamu bersama tuan muda kedua dari keluarga si Hong?" Anak-anak dari keluarga ini secara langsung mengabaikan keempat putri Tan Yun dan Sen Subing, dan jelas tidak mengenal kelima Tan Yun. Xiao tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, si Hong Yuan tampak muram dan berkata, "Pergi dan beritahu pemimpin klan Anda bahwa lelaki tua itu tidak datang ke sini untuk berkonflik dengan keluarga Zhongwu Anda." Setelah pidato, suara si Hong Yuan sedikit lebih tinggi. "Pergi dan beritahu dia bahwa cucu menantu tua, Tan Yun, Kaisar Sekte Suci Huangfu saat ini, memiliki sesuatu untuk menemukannya." Kata Tan Yun terdengar seperti guntur dari benak anak itu. Anak itu tiba-tiba menjadi pucat, menelan air liurnya, dan berkata, "Siapa? Siapa Tan Yun?" Bocah itu jelas ketakutan dan kehilangan akal sehatnya. Hanya ada 4 pria di depan Tan Yun. Terlepas dari 3 pria di keluarga Si Hong, bukankah Tan Yun satu-satunya yang tersisa? "Saya Tan Yun." Tan Yun melangkah maju dan berkata dengan lemah, "Apakah ada masalah?" Tidak masalah." Anak laki-laki itu duduk di tanah dengan ketakutan. Kemudian, ketika dia bangun, kakinya melunak, dia jatuh ke tanah lagi. "Patriark, ini hal yang buruk. Pemimpin Huangfu Sengsong, membunuh keluarga Zhongwu kami untuk membalas dendam." Tan Yun tersentak di sudut mulutnya dan terdiam beberapa saat. Pada saat yang sama, tempat rahasia Zhongwu. Aula Zhongwuxian adalah tempat Zhongwu Wei, patriark keluarga Zhongwu, berlatih dalam pengasingan. Pada saat ini, suara kepanikan anak itu terdengar di lonceng psikis di atas Aula Wuxian. Suara lonceng psikis berdering di seluruh tempat rahasia Zhongwu dalam sekejap. Ada lebih dari 5 juta orang di wilayah rahasia Zhongwu. Setelah mendengar berita pembunuhan patriark Sekte Huangfu, mereka semua panik dan panik. Wosh! Wus. Ratusan sinar cahaya jatuh dari langit dan jatuh di luar aula Zhongwu, berubah menjadi 600 tetua keluarga Zhongwu. Ada orang tua dan orang parubaya di antara para tetua. Mereka semua datang dengan panik dan ingin patriark Zhongwu Wei memutuskan. Suara mendesing. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan penampilan luar biasa terbang dan mendarat di depan para tetua. Orang ini adalah tuan muda dari keluarga Zhongwu, Zhongwu Long, dan dia juga kakak tertua dari Zhongwuan. Bawahan telah melihat tuan kecil. Para tetua memberi hormat kepada Zhongwu Long dengan cepat. "Yah, jangan panik," Zhongwu Long berkata. Ledakan. Pintu aula terbuka. Orang tua itu adalah Zhongwu Wei. Zhongwu Wei melihat lonceng psikis, menahan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Tan, itu benar-benar kesalahan patriark bahwa patriark mengirim seseorang untuk menyelinap ke Huangfu Sengsong. Patriark mengakui bahwa patriark yang menyebabkan insiden itu,
tetapi mata-mata yang dikirim oleh Patriark tidak memengaruhi sektemu. Tuan Tan, mengapa Anda begitu agresif sehingga Anda harus membunuh keluarga Zhongwu saya? Tuan Tan, formasi pertahanan diatur di pintu wilayah rahasia keluarga kami. Bahkan jika tingkat kesempurnaan Agung Eklosion, itu tidak dapat dipatahkan dalam 1 atau 2 tahun. Tuan Sekte Tan, pemimpin klan akan memimpin orang-orang dan memindahkan klan. Tanah yang diberkati dari tanah rahasia Zhongwu akan diberikan kepadamu oleh pemimpin klan. Huangfu Shengzong, Anda hampir menjadi penguasa daratan hukuman surga. Jika Anda tidak ingat penjahatnya, tolong selamatkan keluarga Zhongwu saya. Pada saat ini, Zhongwu Wei telah memutuskan untuk memimpin orang-orang untuk melarikan diri dari tempat rahasia Zhongwu melalui jalan pelarian di tempat rahasia. Setelah dia berbicara, dia memandang para tetua dan memerintahkan, cepat panggil semua orang ke dalam perahu roh, dan kemudian kita akan melarikan diri. Ayah. Tubuh kekar Zhongwu Long bergetar dan air mata berbinar di matanya. Tanah rahasia Zhongwu Long adalah rumah kita. Bisakah kita benar-benar hanya melarikan diri? Ya, Patriark. Para tetua tampak keras. Pada saat ini, suara Tan Yun terdengar di lonceng psikis. Pemimpin klan Zhongwu, Master Sekte ini tidak datang untuk menghancurkan keluarga Zhongwu Anda, tetapi untuk membiarkan Xiao melihat ibunya. Buka pintu alam rahasia. Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh Master Sekte hari ini. Siapa yang meninggalkan Xiao saat itu? Mendengar ini, Zhongwu Wei dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi membeku untuk sementara waktu, tidak tahu mengapa. Melalui layar, Zhongwu Wei menemukan bahwa 3 ayah dan anak dari keluarga Si Hong, Tan Yun, dan 5 wanita cantik berada di depan gerbang gunung. Tiba-tiba, Zhongwu Wei dan semua orang membuka mata lebar-lebar, mata mereka tertuju pada Si Hong Xiao, dan mereka tidak bisa menjauh lagi. Merindukan. Kenapa Nona di depan gerbang gunung, dan bagaimana Nona terlihat muda? Nona. Kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara. Pada saat ini, Zhongwu Long juga melebarkan matanya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia melihat ke belakang dengan ngeri dan menatap Zhongwu Wei. Dia berseru, "Ayah, apakah dia bajingan kecil tahun itu?" Tapi itu salah. Bajingan kecil itu telah dikirim olehku. Pada saat ini, suara Zhongwu Long diperkenalkan ke telinga Tan Yun di depan gerbang gunung tanah rahasia Zhongwu melalui lonceng psikis. Di depan gerbang gunung keluarga Zhongwu, pada saat ini, gambar Zhongwu Wei, Zhongwu Long dan para tetua juga muncul di lonceng psikis. Wajah Si Hong Xiao memucat karena marah ketika dia mendengar Zhongwu Long mengatakan dia sedikit jahat. Si Hong Sengtian melihat putrinya dipermalukan. Ketika dia hendak marah, Tan Yun di satu sisi tiba-tiba meledakkan urat hijau di wajahnya dan berteriak, "Kamu mengatakan siapa yang sedikit jahat?" Tan Yun bangkit di udara dan merobek tangannya di kehampaan. Segera, langit terkoyak dan pintu alam rahasia setinggi 800 kaki muncul. "Hancurkan untukku." Raungan sengit mengguncang langit. Tubuh Tan Yun berguling dengan kekuatan surga. Setelah mengalir ke lengan kanannya, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan menghancurkannya dengan keras di pintu tanah rahasia. Pada saat berikutnya, adegan yang terjadi mengejutkan Si Hong Xian dan putranya di luar negeri. Bang bang. Di mata 3 orang yang tidak percaya, pintu tanah rahasia pecah berkeping-keping dengan suara keras dan berubah menjadi puing-puing yang jatuh. Ayah dan anak itu terkejut. Mereka tahu bahwa calon suami Xiao adalah tingkat 7 eklosion dan sangat kuat. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun begitu kuat sehingga dia dihancurkan dengan pukulan, yang disebut kesempurnaan Agung Eklosion, sebuah pintu rahasia yang tidak akan rusak untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, tempat rahasia Zhongwu, terutama Zhongwu Long, benar-benar ngeri. Dia tidak memikirkan apa yang dia katakan, tetapi dia membuat marah Tan Yun. Yang lain juga panik. Mereka mengira Si Hong Sengtianlah yang menemukan putrinya dan membawanya ke Zhongwuan. Mereka sama sekali tidak berpikir bahwa Si Hong Xiao adalah wanita Tan Yun. Pada saat berikutnya, Tan Yun, yang terbakar amarah, menunjukkan langkah ilahi Hong Meng-nya dan melintas dengan cepat di udara. Setiap kali dia melintasi kekosongan 20.000 mil.
Sen Subing, Namong Yukin, dan Tai Xianer dan Tang Mengyi berubah menjadi 4 bayangan indah dan mengikuti. Ayah dan putra ketiga dari keluarga Sihong berada dalam keadaan rendah, jadi mereka berada di akhir, sementara Xiao menemani mereka dan terbang ke aula abadi Zhongwu bersama. Setelah beberapa napas, Tan Yun memimpin untuk muncul di langit di atas aula Zhongwu. Dia menatap Zhong Wulong dari posisi memerintah, dan matanya dipenuhi dengan kemarahan yang menjulang. Ingatlah raja ini, Si Yao bukan kejahatan kecil, dia adalah tunangan dari raja ini. Plak! Tan Yun menghilang di udara. Saat berikutnya, dia muncul di tanah dan menamparkan wajah Zhong Wulong. Engah! Zhong Wulong mengeluarkan seteguk darah dan merasakan dunia berputar. Dia terpompa pergi, menabrak pintu aula dengan keras, dan kemudian jatuh ke tanah. Seluruh wajah bengkak seperti kepala babi. Zhong Wulong sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah, gemetar dan takut untuk bangun. Zhong Wuwei dan ratusan tetua keluarga Zhongwu memandang Tan Yun yang membunuh di depan mereka. Pada saat ini, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri menghadapi Tan Yun. Mereka ingin melarikan diri ketika Tan Yun menyerang gerbang tanah rahasia. Namun, mereka tidak menyangka bahwa gerbang tanah rahasia itu rentan dan menyedihkan di bawah serangan Tan Yun. Mereka tidak bisa menciptakan waktu bagi diri mereka sendiri untuk melarikan diri. Master Sekte Tan, ada yang ingin kamu katakan dengan baik. Zhong Wuwei gemetar, wajahnya pucat. Bersenandung. Tan Yun berkata dengan dingin setelah mendengus dingin, di mana ibu mertuaku Zhong Wuan? Aku tua, dia tertahan di paviliun Wanxian. Zhong Wu gemetar karena ketakutan, yang tua, lepaskan Waner. Zhong Wuwei ingin berbalik saat dia berbicara, tetapi Tan Yun berteriak, tunggu. Zhong Wuwei segera berhenti dan menatap Tan Yun dengan bingung. Tan Yun mengabaikan Zhong Wuwei dan menunggu ayah mertuanya datang. Tidak lama kemudian, 3 ayah dan anak Xiao dan Sihong tertinggal di belakang Tan Yun. Mata Tan Yun tiba-tiba menyala dengan cahaya merah yang aneh. Setelah menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk mengendalikan Zhong Wuwei, dia menunjuk Zhong Wulong yang jatuh ke tanah, dan berkata dengan suara yang dalam, katakan. Setelah ibu mertuaku melahirkan Xiao, ya apakah dia ingin membunuh Xiao, kan? Ya, Zhong Wuwei berkata dengan ekspresi membosankan. Siapa lagi selain dia? Tan Yun mengepalkan tinjunya dan mencicit. Dan saya, Zhong Wuwei berkata dengan jujur, ketika saya kemudian mengetahui bahwa bajingan kecil itu terbunuh, saya sangat senang. Karena dia adalah aib bagi keluarga Zhongwu saya, aib yang tak terhapuskan. Mendengar pidato itu, Si Hong Xiao menatap Zhong Wuwei dengan 3 mata sedih dan 7 mata acuh tak acuh. Dia tidak menangis, karena dalam hatinya, dia telah menolak kenyataan bahwa lelaki tua itu adalah kakeknya.